Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 4. Tema kali ini adalah kembali lagi tentang isu kontemporer lingkungan dengan judul COVID-19 dan segala efeknya part 2. Pada kesempatan kali ini, ada 3 poin yang pengen gue sampaikan. Pertama, gue pengen meluruskan nama resmi virus corona, dan itu nggak sama dengan yang gue sebutin di part 1 kemarin. Kemudian yang kedua, gue pengen bahas info terbaru dari WHO yang diumumin hari Rabu kemarin, tanggal 11 Maret 2020, tentang status wabah COVID-19. Kemudian yang terakhir, adalah terkait salah satu gas yang dimana gas ini merupakan penyebab efek rumah kaca yang tiba-tiba secara mendadak turun konsentrasinya akibat wabah COVID-19. Jadi, marilah kita membedah apa saja efek tambahan dari virus corona yang sampai membuat gue bikin part 2 dari episode COVID-19 dan efeknya. Semua bermula dari komen salah satu pendengar podcast kita yang bilang ke gua kalau 19nCoV itu bukan lagi nama untuk virus corona. Namanya sekarang adalah SARS-CoV-2. Gue penasaran dong, gue riset lagi dan ternyata benar nama resmi virus corona penyebab COVID-19 adalah SARS-CoV-2. Nama 19nCoV adalah penamaan sementara yang direkomendasikan oleh WHO karena belum ada nama resmi untuk virus tersebut saat pertama kali virus ini muncul. Waktu virus ini muncul, ada banyak nama yang diberikan oleh orang seperti coronavirus tipe baru, coronavirus Wuhan, atau Chinese coronavirus. Setelah itu, kelompok studi coronavirus dari Komite Internasional Taksonomi Virus atau ICTV memberi nama virus ini dengan nama coronavirus sindrom pernafasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Jadi, gua di sini mau klarifikasi kalau di podcast gua yang dulu, gua masih nyebut virus ini dengan nama sementaranya, yaitu 19nCoV. Dan itu gue sebut sebelum nama resmi SARS-CoV-2 digunakan. Gue mau bahas terkait info terbaru dari WHO yang diumumin hari Rabu 11 Maret 2020 kemarin tentang status wabah COVID-19 yang menjadi pandemi. Pandemi adalah skala untuk penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Dirjen WHO memperkirakan ada kemungkinan bahwa jumlah penderita, jumlah kematian, dan jumlah negara yang terlibat akan lebih banyak dari yang terjadi sekarang. Meskipun ini adalah virus corona pertama yang diberi label pandemi, WHO yakin bahwa ini akan menjadi pandemi pertama yang bisa diatasi atau dikendalikan. Jadi intinya, WHO menetapkan kalau wabah COVID-19 ini adalah pandemi, dan kita nggak perlu memperbesar-besarkan apalagi menyalahgunakan informasi ini karena dapat menimbulkan ketakutan massal yang berlebihan. Karena WHO juga yakin meskipun masuk kategori pandemi, kasus COVID-19 adalah pandemi yang bisa diatasi atau dikendalikan.
WHO menetapkan pandemi dengan tujuan untuk memperingatkan negara-negara di dunia agar tetap melaksanakan anjuran yang ada seperti tetap mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk mengingatkan pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama secara kooperatif dan terbuka satu sama lain serta bersatu dalam upaya untuk mengendalikan situasi serta menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 ini. Poin gua di sini adalah status pandemi ini bukan merupakan suatu hal yang harus ditakuti secara berlebihan, melainkan peringatan bagi seluruh negara-negara di dunia untuk tetap melaksanakan anjuran yang ada serta bekerja sama secara kooperatif dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Terakhir adalah telah terjadi sebuah fenomena yang menurut gua agak unik dan sangat baik sekali imbasnya bagi lingkungan. Tanpa mengurangi rasa prihatin terhadap merebaknya wabah SARS-CoV-2 serta tanpa mengurangi rasa bela sungkawa terhadap korban COVID-19, kabar ini datang dari sebuah peta citra dari NASA. Peta tersebut menunjukkan penurunan polusi gas yang biasa dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan cerobong pabrik yaitu nitrogen dioksida atau NO2 di Cina. Hal paling berpengaruh terkait penurunan polusi NO2 ini adalah karena intensitas kegiatan pabrik-pabrik Cina yang menurun. Lantaran banyak sekali pabrik yang menghentikan produksi setelah maraknya penyebaran wabah COVID-19. Ilmuwan NASA mengatakan pengurangan polusi NO2 pertama kali tampak di daerah Wuhan, namun kemudian menyebar ke berbagai penjuru di negeri Cina. Agar lebih jelas, NASA membandingkan foto satelit per Januari 2020 dengan periode Februari 2020. Badan antariksa tersebut mencatat bahwa penurunan taraf polusi ini bersamaan dengan jutaan orang dikarantina akibat COVID-19 serta larangan terhadap aktivitas bisnis dan transportasi. Menurut peneliti kualitas udara dari NASA, ini adalah pertama kali dia menyaksikan penurunan drastis di area yang begitu luas untuk peristiwa spesifik. Dia menambahkan bahwa tahun ini tingkat penurunan lebih signifikan dan bertahan lebih lama ketimbang tahun-tahun lalu. Sebuah penelitian pada bulan Februari mengemukakan bahwa emisi gas karbon di Cina telah turun sedikitnya 100 juta metrik ton dalam kurun waktu 2 minggu. Ini hampir 6% dari total emisi global selama periode yang sama tahun lalu. Berkaca dari kejadian ini, dan seandainya wabah COVID-19 tidak terjadi, mungkin kita tidak akan sadar bahwa di atas sana, tepatnya di atmosfer bumi ini, banyak sekali jumlah emisi gas karbon menumpuk akibat ulah kita. Tumpukan itu sedikit demi sedikit mengikis lapisan ozon dan mempunyai efek berantai bagi lingkungan, hingga akhirnya merugikan banyak makhluk hidup bahkan sampai mengancam eksistensi mereka. Manusia sekarang sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Mereka sibuk menyelamatkan diri tanpa sadar banyak bisnis-bisnis mereka yang tidak ramah lingkungan tersebut telah lumpuh dan tidak beroperasi.
Bagi kita, mungkin ini petaka. Tapi bagi banyak makhluk hidup lainnya, virus SARS-CoV-2 ini adalah pahlawan yang memulihkan lingkungan dari kekejaman bisnis manusia, sekaligus memberi mereka sedikit nafas untuk bertahan hidup. Entah kenapa gue merasakan paradok yang sangat memilukan hati. Bukankah yang seharusnya menjaga mereka adalah kita? Bukankah tugas menjaga bumi ini sekaligus seluruh ekosistem di dalamnya adalah tugas kita? Komen kalau kalian semua punya jawaban atau pemahaman yang lain. Like podcast gua kalau kalian setuju. Dislike aja, nggak masalah kalau nggak setuju sama gua. Mungkin segini aja dulu untuk Amira Podcast episode 4. Nantikan podcast gua selanjutnya. Akhir kata, nama gue Reddy. Selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Go green and stay green.